Baik, Shalom. Shalom. Mari kita masuk ke dalam saat teduh pada malam hari ini. Kita hari ini ditemani oleh Mama Pendeta Ita, Ketua Klasis Kota Kupang Barat. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam saat teduh pada malam hari ini. Kita undang Tuhan ada di tempat ini. Biarlah ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan bertata, dan kita semua baik di tempat ini maupun yang ada di rumah dapat diberkati oleh Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Tuhan. Kasih setiamu selalu kami rasakan di dalam hidup kami, ya Bapa. Kami mau memuji Engkau, Tuhan. Kami mau mengalami Engkau, Bapa. Kami butuh Tuhan saat ini memberkati setiap kami. Curahkan mengalir dan bertahta di tempat ini, Bapa. Haleluya, Tuhan. Kasih setiamu yang kami rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak kupikirkan, apa yang tak pernah kupikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Siapakah Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu
puji dan sembah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, sungguh sangat kami bersyukur buat kasih setia-Mu ya Tuhan, buat malam hari ini ya Tuhan, buat saat teduh yang Tuhan masih perkenankan bagi kami untuk dapat menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami mau menikmati Engkau ya Bapa, kami mau mengalami Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah ada di tempat ini memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada malam hari ini ya Bapa, baik hamba-Mu maupun yang bermain keyboard, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Allah urapi secara khusus, biarlah Tuhan Allah berkati kami, bertahta di atas pujian penyembahan kami pada malam hari ini Tuhan. Teman-teman kami, saudara kami yang ada di rumah masing-masing ataupun di kos, dimanapun berada ya Bapa, Engkau Allah memberkati dengan urapan-Mu. Biarlah ketika mereka menyaksikan saat ini Tuhan, mereka juga dapat diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat perkenanan-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau lebih dalam di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau menikmati Engkau ya Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus mengurapi kami ada di tempat ini ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan, mengalir di tempat ini ya Bapa.
Diberkati ini bersama-sama dengan seluruh anak-anak muda, para orang tua, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah. Kami berdoa Roh Allah yang kudus melawat kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, semua hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus memberkati kami, supaya dengan firman Tuhan ini kami diberkati dan kami menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. 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 Baik, kawan-kawan muda semua yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya pilih dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita akan baca dari ayat 13 sampai dengan ayat 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kehidupan kita mulai dari sekarang bahkan kekal selama-lamanya. Shalom. 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 Orang-orang muda, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua. Shalom. Hari ini hari Valentine ya. Apa yang kawan-kawan rasakan ketika di hari Valentine seperti ini? Nona Blakor, apa yang kau rasakan ketika kau merayakan hari Valentine? Hari Valentine adalah hari kasih sayang.
Jadi saat saya merayakan hari Valentine, maka saya merasakan bagaimana saya memberikan kasih sayang saya kepada orang-orang di sekeliling saya. Oke, terima kasih ya. Tuhan berkati Nona Blegun. Yang lain lagi, ketika kau merayakan hari Valentine hari ini, apa yang kau rasakan? Saya mau tanya dulu. Yang tadi Nona, sekarang nyong-nyong lagi. Ya, kebanyakan nyong-nyong ya. Jadi saya tanya nyong-nyong dulu. Pemain keyboard. Apa yang kau rasakan ya? Apa yang kau rasakan? Apa yang kau buat hari ini? Di hari kasih sayang ini. Ya, apa yang kau buat hari ini? Sama doa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mencintai saya lebih dahulu. Satu, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mencintai saya. Rido Sulari. Ya, ada kaum muda yang mulai lari ya. Oke. Pemain keyboard. Apa yang kau rasakan? Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mencintai saya sampai hari ini. Dua, Mengucap syukur juga diberikan oleh Tuhan orang-orang yang mengasihi saya. oke, yang kedua, pemain keyboard bilang bahwa mengucap syukur karena Tuhan menghadirkan orang-orang yang mencintai saya. Ketiga, Tuhan cukup mengasihi engkau. Tuhan karuniakan orang-orang di sekitarmu dengan cinta yang tulus. Kau tidak perlu. Yang penting dari Tuhan untukmu dan orang-orang untukmu. Kau tidak perlu. Bagaimana? Pemain keyboard? Kau hanya mau menerima tapi kau tidak mau memberi. Ya, kau hanya mau menerima, menyambut kasih itu tapi kau tidak mau kasih. Kau hanya mau terima. Tapi terima kasih tidak mau ya. Dari Tuhan. Pemain keyboard. Kau mau terima dari Tuhan, terima dari kawan-kawan, tapi tidak mau kasih begitu. Padahal kau rayakan kasih sayang. Lucu juga nih. Jadi coba, pemain keyboard. Hari ini kau mau buat apa dengan Tuhan? Kau mau buat apa dengan kawan-kawan? Jangan kau mau Tuhan buat sesuatu, Tuhan buat banyak hal, tapi kau juga mau kawan buat banyak hal, sementara kau tidak buat apa-apa. Lucu juga nih. Ya, silakan. Mungkin yang diberikan oleh saya untuk Yang teman-teman. pakai kamatar, kamatar langsung tahu. Yang diberikan untuk teman-teman mungkin dari alunan musik bisa membawa teman-teman menikmati akan kasihnya Tuhan. Oke, satu saja kawan-kawan dengan Tuhan. Itu kan untuk kawan-kawan dengan Tuhan. Dengan Tuhan mempersembahkan segala talenta yang Tuhan suka kasih buat. Amin. Kita beri kemuliaan Tuhan. Oke. Ya, terima kasih ya, Tuhan berkati. Teman-teman, orang-orang muda, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya pilih dari Injil Yohanes pasal 15. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar ya, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat. Ya, sahabat yang memberikan nyawanya pada sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar. Saya garis bawah di sini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kalau kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, coba kita lihat kepada siapa kita mau berikan. Apa yang kita berikan? Kalau ternyata sesuatu yang kita berikan itu terlalu besar, kita timbang-timbang. Ini orang ini tidak boleh terima yang besar begini. Kasih kurang. Ya mestinya saya mau kasih dia 2 kilo beras, saya kasih kurang. Orang ini kasih dia 1 kilo sah. Terlalu besar yang kita pikirkan, dan karena itu kita tidak akan bisa melakukan itu kepada orang tertentu. Sebaliknya kita juga akan memberikan itu bahkan melampaui apa yang orang pikirkan ketika dia ada di hati kita. Ketika dia adalah bagian dari kehidupan kita, ketika dia adalah orang yang kita kasihi, ketika dia adalah orang yang kita cintai,
maka apa saja yang menurut kita berharga, nilainya besar, nilainya tinggi, itulah yang kita kasih. Terhadap manusia, terhadap ciptaan Tuhan yang berdosa, tapi karena kasih Tuhan, firman Tuhan menyapa kita sahabat, kawan. Dan karena sahabat, Yesus berkata bahwa aku menyerahkan nyawaku kepadamu, dan itu kasihku yang paling besar untukmu. Kalau ketong kasih sesuatu, ketong pikir-pikir, oh ini yang besar nih untuk orang ini, yang ini tidak pantas dapat ini. Yesus luar biasa kasihnya kepada dunia dan kasihnya kepada kita. Dia menyapa kita sahabat. Dan karena kasihnya yang besar itu, dia menyerahkan diri. Firman Tuhan berkata bahwa aku menyerahkannya untuk kamu sahabatku. Kawan-kawan, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada syarat yang Tuhan Yesus nyatakan dalam bacaan ini. Firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah sahabat jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Satu, sapaan sahabat ada nilainya ketika sahabat pun memiliki respon yang luar biasa terhadap pemberian sahabat. Saya memberikan sesuatu, tapi kalau saudara tidak menyambutnya dengan respon yang baik, percuma pemberian saya. Yesus dia menyapa, bahkan Yesus dia bilang, kau kuanggap sahabat, kusapa sahabat, ya, kau kukasihi layaknya seorang sahabat, seorang kawan, tapi ingat bahwa kau harus berbuat apa yang kuperintahkan kepada. Kata kerja yang saya lihat di sini sebuah perintah dan harapan, ya. Tuhan bilang, kau harus buat apa yang kuperintahkan. Buat yang kuperintahkan. Jadi Tuhan Yesus tidak serta-merta dia bilang, kau sahabatku. Ya, terserahlah kau tombak kawan begitu. Ya, kau tombak kenal, kau punya hubungan yang luar biasa. Tidak cukup di situ, tapi harus ada respon balik dari sahabat. Yesus sudah menunjukkan kasihnya dengan menyerahkan nyawanya, tapi syarat sebagai seorang sahabat adalah dia bilang, kau harus berbuat apa yang kuperintahkan. Amin. 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 Ini syarat yang bagi saya terlalu sulit. Bagi saya terlalu sukar bagi kita. Ya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu berbuat bukan sekedar mendengar. Mau jadi kawan harus buat apa yang kuperintahkan kepadamu. Coba kita lihat ya, kawan-kawan semua. Kalau ketemu berkawan, coba lihat kawan-kawan yang di satu kerumunan, satu kumpulan. Satu, kawan lu minum dong kawan. Kawan lu minum dong. Bisa biasa, anak sen biasa kawan. Bisa lu sen jadi kawan no. Hal kecil. Ya, amin. Hal kecil. Berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadi kalau mau dapat kawan, harus buat. Harus buat sesuatu. Ya, Tuhan bilang apa yang kuperintahkan kepadamu harus buat. Contoh kecil yang tadi saya bilang, minum dah kawan. Kata sama minum nih, barusan minum nih payo. Ini beta kalau capek kawan, beta mengantuk kawan, bisa kawan. Bisa minum dari sekarang. Lu so alim. Ini manusia purba. So alim loh. So dapat kawan. Orang yang so minum so dapat kawan. Coba kamu lihat, dapat minum di tempat ini minum. Sampai sana dia jalan-jalan. Weh kawan, itu kawan apa kawan minum. Tapi besok kalau kawan-kawan harus dikasih Tuhan. Amin. 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 Weh kawan, siapa tuh? Bepung kawan pendoa dong. Oh, tapi kalau siapa tuh? Bepung kawan minum ke Tuhan saya tahu.
Jadi kawan pendoa dan kawan minum mana yang lebih bagus? Kawan Hai pendoa. kawan-kawan yang menyembah Tuhan dengan menyembah botol, mana yang lebih bagus? Tuhan. Amin. 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 Jadi berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Di dalam relasi hubungan kita dengan kawan, hal kecil tadi saya kasih contoh itu. Ya. Ketika anak-anak nona mau jalan, ajak kawannya jalan ke tempat sana, kau yang satu besen ping, jalan sa wisan bisa menturun marah, kesem turun pi belajar sa, kawan, ini kawan. Jadi kawan dia akan taat, kawan diajak kemana saja dia pergi, kawan dia mengikuti jejak kawannya. Kalau baik untunglah, tapi kalau tidak baik kau akan terjebak dan kau jatuh dalam kejahatan. Kata penting yang perlu dicatat oleh orang muda adalah berbuat apa yang diperintahkan. Jika yang kita buat itu sebuah perintah yang mengandung kehidupan, oke. Tapi engkau harus bijak untuk melihat. Engkau harus bijak untuk memilih dan menentukan sikap. Apakah perintah ini menolong saya? Apakah perintah ini membawa saya untuk hidup baik? Apakah ajakan teman ini membawa saya untuk melihat hari depan? Dari kawan oke, kawan baik, betul. Punya kawan tuh penting. Kumpul di mana-mana ada kawan, pi kampung mana ada kawan, pi kota mana ada kawan. Ya, di FB ada kawan, dunia maya ada kawan, semua ada kawan. Boleh, boleh. Tapi ingat, kawan yang kasih perintah, kawan yang ajak, kawan yang nasihat, apakah itu adalah sebuah kebenaran yang membawa kehidupan kita kepada hidup yang baik atau tidak? Kawan-kawan muda semua, bapak mama, bersaudara, salam. Shalom. Salam. Shalom. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Sahabat bukan sekedar seorang sahabat ya itu mau kawan, tidak. Tapi ada satu keputusan untuk melakukan sesuatu yang sama dan yang dikehendaki oleh sahabat kita. Kawan-kawan semua yang merayakan Valentine hari ini, firman Tuhan juga bilang begini, kamu adalah sahabatku karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Dari Tuhan Yesus yang pertama dia ajak orang ya, sesuatu yang luar biasa, kau sahabat, kamu semua sahabat. Kepada murid-murid Yesus kau sahabat. Saya juga mau bilang bahwa kepada kita demikian. Tapi ingat, sahabat dia harus buat sesuatu yang adalah mengandung perintah Tuhan, yang adalah mengandung kasih dan kehendak Tuhan. Yang kedua, firman bilang begini, kau sahabat, kau kawan, kita kawan. Kenapa sampai sebut kawan? Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu apa yang aku dengar. Ini kata penting. Aku telah memberitahukan kepadamu apa segala sesuatu yang telah kudengar. Kawan-kawan semua, salam. Antara bapak dan mama dan kawan, kamu jujur yang mana kalau ada nyong? Bukannya kawan? Baiklah, kalau ada yang jujur bilang, Bepunyong begini dari sini, dia sekolah di sini, dia kerja ini, kepada mama baik. Tapi kebanyakan anak-anak, dia pun kawan tahu daripada dia pun mama dan papa tahu.
Amin. 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 Kalau Nona pun bagaimana? Belum pernah pacaran. Haleluya. Tidak tahu yang Tuhan baik. Baik sudah mama. Kalau kau tiap pacaran saya bilang haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari itu yang Tuhan kehendaki. Kau menjadi seorang hamba Tuhan, lalu harus fokus kepada Tuhan. Atau Tuhan nomor 2, Nyong nomor 1. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya. Aku menyebutkanmu sahabat karena aku telah memberitahukan segala sesuatu. Segala sesuatu. Saya lihat anak-anak muda sekarang dia pun kawan lebih tahu banyak hal dalam dia pun hidup daripada dia pun bapak mama. Ya. Misalnya bapak mama sibuk, bapak mama kantor, pulang malam dia pun kawan tuh hanya HP. Jadi kawan yang paling dekat sekarang tuh HP yang kemudian saya lihat akhir-akhir zaman ini menjadi tantangan bagi keluarga Kristen, menjadi tantangan bagi anak-anak muda. HP sudah seperti berhala bagi orang-orang muda. Bukan sekedar kawan, tapi bagi saya sudah menjadi berhala. Pagi bangun, HP. Sampai tutup mata kembali, HP. Siapa yang paling dekat? Bapak mama atau HP? HP. Ya. HP. Aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Kawan tahu segala sesuatu dibandingkan dari orang lain yang jauh dari kita. Seorang sahabat dia akan memberikan telinga, dia akan memberikan hati, membukanya selebar-lebarnya untuk setiap curahan hati kita. Dari itu kadang kita bilang, beta punya kawan ini terlalu baik, beta punya kawan karib, beta punya kawan terlalu akrab. Ibu dari kawan dari mana? Kawan dari SMP. Kawan sejak kapan? Kawan dari SMA. Kawan di mana tuh? Kawan kuliah. Terlalu baik, Mas. Dia baik terlalu apa? Sampai dia baik lebih baik dari bapak mama. Kemarin saya lihat ada seorang nona dengan kekasih ya. Sampai hal yang tidak baik itu diekspos oleh teman-teman ya, dibuat sampai sesuatu yang luar biasa, tapi papa mamanya tidak tahu. Dan ketika saya tanya temannya, kau tahu ini baik? Tidak baik. Kenapa kau tidak kasih tahu orang tua? Tapi sampai dunia maya, sampai semua orang harus tahu tentang ini hal yang tidak baik, sementara papamu sendiri tidak tahu. Dia bilang apa? Saya takut papa dan mama. Kau tidak takut Tuhan. Kau takut papamu, kau takut mamamu, tapi kau tidak takut kepada Tuhan. Kau lebih menghargai temanmu, kau lebih menghormati sahabatmu, kawanmu daripada orang tua dan bahkan daripada Tuhan. Segala sesuatu dibeberkan, segala sesuatu disampaikan. Kawan akrab, kawan baik. Kalau orang tanya, kenapa kau kesal? Aduh, dia terlalu baik. Tadi saya dengan seorang ibu, lalu saya bilang, Ma, hati-hati deh anak-anak sekarang. Mama punya anak, dia sudah mulai bergaul, dan karena itu bagi saya, dia hanya seorang diri, dia anak yang manis, yang cantik, ya. Mama tolong kemanapun dalam pelayanan, tolong bawa dia. Apalagi dalam pelayanan di desa, tolong bawa dia. Jangan pernah kasih tinggal dia dengan teman-temannya. Karena ada teman yang bisa membawa dia ke jalan yang benar, tapi juga tidak sedikit teman yang menjerumuskan dia pada sesuatu yang tidak baik. Dan karena itu dia bilang betul.
Tadi saya telepon sama dia, kok saya bilang, siapa yang di FB ini? Dia bilang kawan. Lalu mama bilang, kawan kau kawin. Lu pun kawan, kau lu pun kawin. Dan saya bilang, coba mama ikuti apa yang dia sampaikan pada teman-teman dekatnya, apa yang dia buat dan diketahui oleh teman-teman dekatnya. Dia tidak memberitahukannya kepada mama papa, tapi dia memberitahukannya kepada kawan. Dia menceritakannya pada sahabat. Dan ini Yesus membukanya bagi kita, bahwa dalam relasi, dalam hubungan kita dengan Tuhan, Yesus dia menempatkan kita sebagai seorang sahabat, seorang kawan. Bahkan firman Tuhan berikut dia bilang, ayat berikut dia bilang bahwa untuk menjadi sahabat, bukan kau yang pilih aku menjadi sahabatmu, tapi aku yang memilih kamu menjadi sahabat. Amin. Mau bakawan dari gubernur, kosong pun kenalan di FB ada gubernur. Kalau kosong SMS bapak gubernur bilang, hai nona Blekut, dia sang kanal. Beta sawat to sang kenal. Tapi kotong punya kawan itu luar biasa. Kita punya sahabat luar biasa. Bukan karena kita yang membangun hubungan dengan dia, tapi firman bilang, kamu sahabatku, bukan kamu yang memulai, tapi aku. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagi saya ini istimewa. Anak-anak Tuhan, anak-anak yang dekat dengan Tuhan, yang membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Bukan kita yang memilih jalan untuk dekat dengan Tuhan, tapi Roh Tuhan yang menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan, mata Tuhan sementara tertuju pada kita, hati Tuhan tertuju pada kita, dan Dia memilih kita menjadi sahabat. Senang kosan deh, kawan-kawan. Senang kosan. Senang kosan. Waktu berdiri lalu Bapak Wali Kota jalan dan kita pun depan lalu dia bilang, hai kawan, aduh Tuhan, kali semua orang pikir selfie. Aduh Tuhan, aduh Bapak Wali Kota itu kawan, dia panggil kawan, sahabat. Betapa senangnya ya, banyak orang terlalu senang. Dan ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Yesus bilang bahwa bukan kamu, untuk memilih kamu menjadi sahabat, bukan karena kamu, tapi karena aku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan kau tambah kawan juga bisa pilih-pilih kan? Amin. Bisa pilih ke sana. Ada yang pilih. Nyong kariting. Ini hitam balau begini. Malas. Ini utusan daerah. Malas. Kalau Rabu hari hitam ganteng. Oh ini ganteng. Mati pilih-pilih. Coba kau ada. Coba kau mau ada yang satu nona yang keriting itu mau. Masa. Masih kau pilih juga. Tuhan juga pilih. Amin. Tuhan pilih. Kata pilih ini berarti Tuhan dia melihat, dia memilih sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi aku memilih. Kata memilih ini sesuatu yang luar biasa. Tidak semuanya dipilih. Kata pilih berarti dari 100 dipilih 10. Dari 1000 dipilih 100. Beruntung kalau kita dipilih. Puji syukur kepada Tuhan karena kita terpilih menjadi sahabat dekatnya Tuhan. Dan itu bukan karena inisiatif kita, itu bukan karena kehendak kita, tapi itu karena kehendak Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau kau dulu di kaki Tuhan, bukan karena kau mau. Amin. Tapi Tuhan yang memilih kamu. Tuhan yang menguduskan hidupmu. Tuhanlah yang menentukan langkahmu. Sejauh mana kau melangkah, ada waktu di mana Tuhan membawa kau masuk dalam kehendak. Karena apa? Kan itu yang Tuhan tentukan.
Dan itu kalau kita lihat bila anak-anak nakal, hidupnya tidak jelas ya, banyak orang bilang hidup tidak jelas, hidup tidak ada masa depan, hidup kacau. Tapi kalau engkau ditentukan Tuhan ya, engkau dipilih Tuhan lambat atau cepat, kasih Tuhan akan membawa kau dalam kehendak. Kenapa? Kan dia bilang bukan kamu ya. Kalau pada kita tidak mampu untuk menentukan pilihan kepada Tuhan. Siapa kita? Kau berdosa begini, anak-anak muda kau bisa dekat dengan Tuhan? Tidak. Jadi itu kalau anak-anak muda kau bisa duduk di kaki Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena aku tidak memilih tempat ini. Ada banyak anak-anak muda yang memilih tempat lain. Ya, amin. Ada banyak anak-anak muda yang memilih tempat yang bukan kehendak Tuhan. Bukan. Tapi kalau kau memilih untuk ada di kaki Tuhan, kau memilih juga seperti yang Tuhan tetapkan di hatimu, kau harus bilang kepada Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah kuasamu, terpujilah kehendakmu. Itu yang harus disampaikan kepada Tuhan. Kawan-kawan muda semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kamu adalah sahabatku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Firman Tuhan seterusnya menjelaskan kepada kita bahwa maksud Tuhan memilih dan menetapkan murid-murid bahkan kita semua menjadi sahabat supaya apa? Ada kehendak Tuhan yang mulia di situ. Dia bilang supaya kamu pergi. Setelah kamu pergi, kamu menghasilkan buah. Supaya kamu menjadi sahabat yang tetap berbuah. Supaya kamu menjadi sahabat yang terus berdoa dan meminta kepada Bapa dalam namaku. Dan karena kau meminta dalam namaku, Bapa akan memberikan apa yang kau kehendaki. Shalom. Ini pesan yang paling penting. Ya, bagi saya ini penting sekali bagi orang-orang muda. Ya, Tuhan memilih kita, tapi Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Tuhan memilih kita, tapi Tuhan punya kehendak yang luar biasa. Tuhan memilih saudara dan saya. Tuhan menyapa kita seorang sahabat, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kau siap diutus? Amin. Kau siap diutus? Amin. Kata pergi berarti diutus. Pergi berarti bukan tinggal di sini. Pergi bukan duduk di sini. Pergi bukan tidur di sini. Pergi keluar dari tempat ini. Pergi berarti beranjak dari tempat ini. Tidak ada di sini. Dan buat tongkat dagu di sini. Dan buat nganga di sini. Dan buat mengantar di sini. Keluar. Keluar sekarang mau pi mana? Covid begini pi orang usir. Keluar pi mana-mana terjebak. Tapi media menolong kita untuk keluar dan sampai ke dunia. Sampai pelosok-pelosok. Sampai ujung bumi. Amin. 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 Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dari sekarang ini FB, WA, Twitter, semua. Kalau orang bisa menyanyi live, khotbah live, membawa kita untuk berjumpa, pergi menyampaikan firman Tuhan dengan media yang ada, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Harus pergi. Ketika diminta saya masih tawar-tawar. Saya pikir ini minta darurat begini bahaya, cepat-cepat begini bahaya. Tapi saya ingat pergi. Tidak boleh tidur, jangan malam saya tidur jatuh tanpa tidur. Tidak. Saya pikir tunda besok baik kok ini malam saya masih hidup, tiba-tiba jam 1 saya mati. Karena ini malam mesti berbicara firman Tuhan, 2-3 orang dengar dan diberkati puji Tuhan. Saya tidak penting banyak orang. Tapi harus pergi. Pergi berarti mempersiapkan diri untuk pergi. Pergi berarti diutus.
Siap kau tidak orang-orang muda? Siap kau tidak? Siap. Pergi. Untuk apa pergi? Daripada orang-orang muda, saudara-saudara, pergi dan menghasilkan buah. Kalau orang son kerja lalu peti buah tu dia pun nama kuat. Kalau orang son kerja son ngopi tapi dia mau makan buah itu dia pun nama bagus tahu. Menghasilkan buah berarti dia harus giat kerja. Dia tidak bisa menghayal lalu buat jeruk turun sampai begitu. Itu dia pun nama sedikit besok gila. Dia harus kerja karena menghasilkan buah. Dia harus tanam itu pohon, dia harus rawat itu pohon. Kalau mangga berbuah, dia harus menghasilkan mangga, maka dia harus rawat itu mangga, dia harus siram itu mangga, dia harus berbuah dan menghasilkan banyak buah. Jadi tidak bisa ketemu, oh jadi sahabat Tuhan ini nanti makan buah. Oh tidak, menghasilkan buah. Sama dengan menjadi berkat. Ini hal yang paling penting juga. Pergi dan menghasilkan buah. Lalu firman bilang buahnya tetap. Berarti kalau tahun dia berbuah, tahun depan dia berbuah, 2 tahun depan lebih banyak buahnya dan terus berbuah, berbuah sampai saya berbunga sah. Hujan datang, angin tiup, jatuh bunga, tidak ada buah, tidak. Tuhan tidak bilang kau harus berbunga, tidak. Tuhan bilang hidupmu harus menghasilkan buah. Kalau buah berarti orang-orang muda, kita semua diharuskan untuk bekerja. Supaya apa? Supaya pohon kehidupan kita itu dia tetap dirawat, dijaga, ya, dipelihara, dan buah itu dihasilkan setiap musim pohon itu berbuah. Karena firman bilang Tuhan datang ke petik buah senada untuk dimakan, maka lebih tebang potong sah. Tidak ada manfaat, tidak ada guna. Kamu sahabat, hak istimewa yang kita dapat dari Tuhan, dari Bapa di sorga, dari Allah Tuhan kita, dia bilang, jika kamu meminta dalam namaku, apa yang kau minta itu diberi. Ini hak istimewa yang kita terima. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa beri. Dan kita diperhitungkan, kita dipilih, dijadikan sahabat, orang dekat Tuhan. Itu tidak gampang, tidak mudah. Tapi ada hak istimewa yang kita dapat. Dia bilang, apa yang kau minta dalam namaku, Bapa kasih. Amin. Ada yang tertunda yang Tuhan tidak kasih kepadamu? Ada tidak? Ada tidak? Kawan-kawan, ada? Tidak. Saya selalu bilang dalam setiap kesempatan khotbah, kalau Tuhan menundanya, karena Tuhan mempersiapkan yang terbaik untukmu. Kalau Tuhan tunda, karena Tuhan bantu yang terindah untukmu. Kalau Tuhan tunda, Tuhan belum kasih sekalipun kau sudah minta, maka Tuhan mempersiapkan yang emas bagimu dan bukan perak untukmu. Karena itu jangan pernah kau sungut-sungut, kau marah-marah, kau comel-comel.
berdoa Tuhan sama kasih. Yang masih sekolah kau berdoa bilang Tuhan kasih nyong itu karena kutu, itu doa salah. Dan Tuhan berkati saya punyong, Tuhan selalu balas. Karena apa doa salah? Kecuali bilang Tuhan, terima kasih berkati Bapa, Mama. Kau masih sekolah kau doa nyong, makanya Tuhan selalu berkati kau hidup di sekolah. Kau makan dari orang tua, kau minum dari orang tua, doanya nona Tuhan Yesus mati. Kenapa? Kan di Bang Pendeta bilang kalau kita dekati Tuhan minta apa sah? Tuhan kasih. Jadi dia sekolah, dia juga pacaran, dia doa ke sekolah dapat berkat Tuhan buka jalan. Ya. Dia minta ke Tuhan berkati dia penyong. Atau kalau dia nyong Tuhan berkati dia penona. Gitu ya. Dan Tuhan akan kasih. Nanti dia sekolah di dunia dia bisa dapat nyong. Habis sekolah dulu dia bisa dapat nona. Ya. Inilah perintahku. Kasihilah seorang akan yang lain. Dalam suasana Valentine hari ini, saya mau bilang kawan-kawan semua, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, amin. Jadi kasih seorang, lalu kasih juga yang lain. Jadi kasih tidak saja pada seseorang, ya. Jadi kalau kau bilang saya punya kasih spesial, ya hari Valentine ini kasih spesial. Jadi betul dia bilang kasihilah seorang akan yang lain. Jadi ada kata seorang di situ juga, tapi kasih juga yang lain. Jadi ini kasih yang menolong kita untuk melihat bahwa tidak untuk diri sendiri, tidak hanya untuk orang tertentu, tapi kasih yang juga menjadi bagian berkat bagi orang lain. Orang lain itu siapa? Papa. Orang lain itu siapa? Mama. Orang lain yang di dekat kita itu siapa? Semua orang-orang di sekitar kita. Yang sayang, yang tidak sayang, yang berdoa, mendoakan kita, tapi juga yang mengutuk, mengomel. Itu juga harus menjadi bagian yang kita doakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan bawa mereka dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan karena ada orang-orang ini di sekitar saya. Terima kasih Tuhan. Kasihilah seorang akan yang lain. Dan ini juga jangan salah tafsir. Anak-anak muda sekarang hubungan kasih ini sudah mulai berbeda. Shalom. Shalom. Saya mau bilang ya. Kalau dulu orang tua sampai zaman yang kemarin belum ada ini FB, Twitter semua ya, HP yang Android model begini, coba kamu lihat orang tua di usia berapa mereka bisa perkenalkan nyong nona, usia yang cukup dewasa. Kalau sekarang tidak, masih SMA, foto di FB yang di samping tuh nyong, posting di FB yang di samping tuh nona. Ya, dan saya berpikir banyak pergaulan sekarang anak-anak yang sudah keluar dari apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Kenapa? Dia terjemahkan salah. Di bangku Tuhan bilang kasihilah, kasih, sayanglah, kasih sayang. Jadi dia tidak lagi lihat batasan umurnya harus sekian. Dia tidak lagi lihat, oh ini saya harus prioritas sekolah, studi sampai usia begini, baru saya sungguh-sungguh lagi pada tujuan kehidupan berikutnya. Tidak lagi. Bahkan pergaulan anak-anak muda sekarang tidak lagi ada dalam kehendak Tuhan. Mulai menodai kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan. Kemarin saya dengar pengeluaran dari ibu guru, dari bapak ibu guru, anak-anak kami SMP kelas 2, kelas 3, mulai corona ini ada berapa yang hamil. Ibu guru SMA, SMP juga mengeluh. Anak-anak kami yang di SMA juga banyak yang hamil.
Pak Guru juga di mana mengeluh ada yang menggugurkan anak. Tuhan panggil kita bukan untuk itu. Tuhan pilih kita bukan untuk itu. Bukan untuk menghasilkan buah yang jelek. Bukan untuk menghasilkan buah kejahatan. Ya. Tapi buah-buah yang membawa kehidupan anak-anak saudara-saudara untuk sungguh-sungguh melihat kebaikan dan berkat dari Tuhan. Selamat merayakan Hari Valentin. Tuhan Yesus memberkati, memberkati anak-anak, kawan-kawan semua, memberkati kita semua. Ingat perintah Tuhan, apapun yang dikehendaki Tuhan, kita bisa tetap menjadi kawan yang baik, sahabat yang baik dari Tuhan kalau kita taat pada perintah Tuhan. Kita akan terus menjadi sahabat yang baik dari Tuhan dan terus akan mendengar, melihat, menjadi saksi kebaikan Tuhan. Kita akan terus disapa Tuhan menjadi sahabat karena Dia sudah pilih dan Dia tetap akan pakai kita menjadi alatnya bagi dunia ini. Pergi, kita akan diutus pergi dan menghasilkan buah. Buahmu itu harus tetap ada. Kau harus menjadi saksi kebaikan Tuhan bahwa apa yang kau minta itulah yang Tuhan kasih. Ketika kita terima berkat dari Tuhan, kita akan terus memuliakan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menyaksikan itu bagi banyak orang. Tuhan memberkati kawan-kawan, sahabat semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk jam sembahyang malam ini. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh bersama. Terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kasih dan kuasa, kehendak serta rencana-Mu bagi kami. Khususnya bagi anak-anak muda dalam perayaan Hari Valentin hari ini. Hamba menyerahkan mereka semua. Biarlah mereka memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh ada di dalam kehendak Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh diikat dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya itu menjadi nyata dalam hubungan mereka. Ketika mereka berdoa, berserah kepada Tuhan. Ketika mereka hidup bersama orang tua, kakak beradik. Ketika mereka ada di manapun berada Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua kepada Tuhan. Supaya mereka yang dipilih Tuhan, mereka yang diutus Tuhan, mereka terus menghasilkan buah. Buah itu tetap. Dan ketika mereka mengalami banyak persoalan, ketika mereka mengalami banyak tantangan, firman Tuhan berkata, ketika mereka memohon kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa mengaruniakan apa yang menjadi permohonan mereka. Hamba berdoa Tuhan, diberkatilah pendidikan mereka, diberkatilah masa depan mereka Tuhan. Kami menyerahkan juga anak-anak yang sementara dibentuk oleh Tuhan. Kami menyerahkan karakter mereka. Roh Kudus menolong dan menyelamatkan mereka. Supaya iblis tidak membawa mereka, iblis tidak menjerumuskan mereka kepada kejahatan, membawa mereka ke alam maut. Tapi mereka sungguh-sungguh kembali kepadamu. Roh Kudus menolong dan menyelamatkan mereka. Terus berbicara di hati anak-anak ini, supaya mereka menjadi bagian yang terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Semua pendengar, semua yang mengambil bagian untuk mengikuti ibadah singkat ini Tuhan, perenungan ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus memberkati. Rencana kerja, kegiatan pelayanan dari hamba-hamba-Mu, selaku tim pelayanan yang dipersatukan Tuhan dalam roh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan ikat satukan mereka, Tuhan kuduskan mereka senantiasa, Tuhan berkati. Lebih lagi kami semua dipersatukan untuk menjadi saksi kebaikan Tuhan.
ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sumber kasih yang kekal itu. Kami berdoa dan bersyukur di malam yang diberkati. Amin.